Halo anak-anak hebat kelas 9. Salam jumpa dengan Ibu di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan kita bahas di kelas 9 ada 4 bab. Yaitu yang pertama, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kedua, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ketiga, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Kita mulai dengan bab pertama, yaitu interaksi antar ruang benua Asia dan benua lain. Tujuan pembelajaran di bab pertama adalah 1. Setelah mencermati letak dan luas benua di dunia, peserta didik mampu mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Yang kedua, setelah mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah membaca dinamika penduduk benua-benua di dunia, peserta didik mampu menelaah dinamika penduduk di setiap benua di dunia dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar benua, peserta didik mampu menelaah pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Lalu apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Pada mulanya, hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea. Sampai dengan saat ini, sejumlah ahli geografi berbeda pendapat tentang jumlah benua yang ada. Ada yang menyebutkan 7 benua, 6 benua, atau 5 benua. Nah, yang akan kita bahas adalah 5 benua, yaitu benua Australia, Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Untuk letak astronomis dan luas benua Australia, letak astronomis berada di 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur, dengan luas wilayah 8,945 juta kilometer persegi. Berarti Australia seluruhnya berada di belahan bumi bagian selatan dan juga berada seluruhnya di belahan bumi bagian timur. Benua Eropa, letak astronomis 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur dengan luas wilayah 10,355 juta kilometer persegi. Wilayah benua Eropa berada seluruhnya di bagian belahan bumi utara. Benua Afrika, letak astronomis 30 derajat lintang selatan sampai dengan 35 derajat lintang utara dan 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur dengan luas wilayah 30,29 juta kilometer persegi.
Amerika letak astronomis 170 derajat bujur timur sampai dengan 35 derajat bujur barat. Dan 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Dengan luas wilayah 42,0571 juta kilometer persegi. Asia letak astronomis 80 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur dengan luas wilayah 44 juta kilometer persegi. Nah, kalau kita lihat ini sudah urut ya, dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Letak astronomis berpengaruh terhadap kehidupan kita adalah adanya perbedaan iklim. Dengan adanya perbedaan iklim, maka akan ada perbedaan musim. Oke, kita lanjut sekarang dengan letak geografis. Letak geografis benua Amerika di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di timur Samudra Atlantik, di selatan Laut Weddell, Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan di barat dengan Samudra Pasifik. Benua Afrika di utara berbatasan dengan Laut Tengah, di timur dengan Samudra Hindia, di selatan dengan Samudra Hindia, di barat dengan Samudra Atlantik. Benua Eropa di utara dengan Samudra Arktik, di timur benua Asia, Pegunungan Ural, Selat Dardanella, Laut Kaspia, Laut Tengah, dan di barat dengan Samudra Atlantik. Benua Asia di utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di timur Samudra Pasifik, di selatan dengan Selat Bering, di selatan dengan Samudra Hindia, di barat dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Dan Australia di utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafurus, Selat Torres, di timur dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Coral, di selatan dan di barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Selanjutnya, pada setiap benua ada pembagian wilayah yang dinamakan dengan region. Mari kita lihat bagaimana pembagian wilayah di benua-benua. Yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia ada 6 region. Asia Barat, Selatan, Tengah, Utara, Timur, dan Tenggara. Di Asia Barat contohnya ada negara Turki, Oman, Yaman, Arab Saudi, Kuwait. Di Asia Selatan ada India, ada Sri Lanka, Pakistan, Iran. Di Asia Tengah ada Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Asia Utara di sini ada Rusia. Kemudian ke Asia Timur ada Mongolia, Tiongkok yang paling luas. Kemudian Korea Utara, Korea Selatan, Jepang. Kemudian di Myanmar, di Asia Tenggara, kemudian ada Thailand, ada Indonesia, negara kita, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Laos. Ya. Kita lanjut ke benua Amerika, ada 4 region. Amerika Utara, Tengah, Selatan, dan Kepulauan Karibia.
Di Amerika Utara ada dua negara yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Lalu di Amerika Tengah ada Meksiko, Honduras, dan lain-lain. Kemudian di Kepulauan Karibia ada Haiti, ada Jamaika, ada Bahama, dan lain-lain. Di Amerika Selatan atau disebut juga dengan Amerika Latin, ada Guyana, ada Bolma, Paraguay, Chili, Argentina, Ekuador, Peru, Kolombia, dan lain-lain. Kita lanjut ke benua Afrika. Di Afrika terdapat 5 region. Di Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Di Afrika Utara, contohnya ada negara Aljazair, Libya, Maroko. Di Afrika Barat, ada Ghana, Guyana, Liberia, Mali. Afrika Tengah, contohnya ada Kamerun, Gabon, dan Kongo. Afrika Timur ada Kenya, Madagaskar, Somalia, Ethiopia, dan lain-lain. Di Afrika Selatan ada Swaziland, Namibia, Lesotho, dan negara Afrika Selatan, serta lainnya. Di Eropa terdapat 4 region. Eropa Utara, Timur, Barat, dan Selatan. Di Eropa Utara terdapat beberapa negara, diantaranya adalah Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia. Eropa Timur ini bekas negara-negara Uni Soviet ya, runtuhannya ada Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Ukraina, dan lain-lain. Kemudian ke Eropa Barat, di sini contohnya ada Prancis, Jerman, Spanyol, Portugal, Belgia, Australia, dan lain-lain. Kemudian di Eropa Selatan, di sini ada Italia, ada Portugal, ada Spanyol, Vatikan, San Marino, dan lain-lain. Lanjut ke benua Australia. Benua Australia sekaligus merupakan negara Australia. Terdapat 8 negara bagian. Yang pertama adalah ibu kota negara, di sini ada di Canberra. Kemudian ada Tasmania, negara bagian. Ada Victoria, ada New South Wales, Queensland, wilayah utara, Australia wilayah barat, Australia wilayah selatan. Australia disebut dengan benua hijau karena di Australia masih banyak terdapat hutan yang hijau yang boleh dibilang tidak terjamah oleh manusia. Sementara Eropa disebut dengan benua biru karena mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru dan di sana banyak kerajaan sehingga banyak bangsawan atau banyak darah biru. Afrika disebut dengan benua hitam karena warna kulit penduduknya mayoritas hitam. Amerika disebut dengan benua merah karena suku bangsa Indian yang suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah, padahal kulit mereka tidak merah. Dan Asia disebut dengan benua kuning karena kulit mayoritas penduduknya berwarna kuning. Demikian pertemuan kita kali ini. Anak-anak hebat, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.